Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizan Hidar, Nurul, Ulfani Fitri Utami, dan saya sendiri Resida Kartikasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari pengembangan kurikulum. Salah satunya kami akan menjelaskan yaitu tentang prinsip relevansi. Oke, langsung saja kita akan ke materi pembahasan ya. Yang pertama tentang pengertian dari prinsip relevansi. Nah, berdasarkan hasil video yang sudah ditonton, menurut pemahaman kelompok kami, prinsip relevansi kurikulum merupakan hubungan atau keselarasan dengan perkembangan iptek, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Menurut kelompok kami juga, pada video tersebut menunjukkan bahwa prinsip relevansi kurikulum tersebut merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan pengamatan video yang kami amati pula terkait prinsip relevansi bahwa pengembangan kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, prinsip relevansi ini memiliki arti bahwa dalam pengembangan kurikulum pembelajaran diperlukan adanya kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik dalam menghadapi tuntutan masyarakat di sekitarnya. Nah, sesuai dengan video tersebut, bahwa relevansi merupakan perkembangan kurikulum yang berdasar pada lingkungan sosial dan perkembangan zaman. Itu saja pengertian yang dapat saya sampaikan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Jadi prinsip ini ada dua jenis. Yang pertama adalah relevansi eksternal, yang kedua adalah relevansi internal. Relevansi eksternal artinya suatu kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan masyarakat yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang biasanya itu diprediksi pada masa yang akan datang. Kurikulum harus bisa menyiapkan sebuah program belajar bagi anak untuk menyiapkan diri agar anak itu dapat beradaptasi dengan masyarakat dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta situasi dan kondisi di kehidupan masyarakat tempat di mana ia berada. Kurikulum bisa memenuhi relevansi eksternal itu apabila para pengembang kurikulum memiliki pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan masyarakat pada masa kini atau masa yang akan datang. Jadi prinsip relevansi eksternal itu dalam pengembangan kurikulum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah relevansi sosiologis, artinya suatu proses pengembangan kurikulum itu harus relevan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup peserta didik. Jadi kayak lebih ke sosiologisnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah relevansi epistemologis, artinya isi kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kemudian yang ketiga adalah relevansi psikologis, artinya isi kurikulum tersebut harus sesuai dengan tuntutan dunia pekerjaan dan profesi dari peserta didik itu sendiri. Nah, sedangkan relevansi internal itu adalah suatu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum itu kan merupakan suatu sistem yang dibangun oleh subsistem atau komponen tujuan, isi, kemudian metode, evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, belajar dan kemampuan peserta didiknya juga. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memenuhi syarat relevansi internal, di mana adanya koherensi dan konsistensi antar komponennya. Hal ini harus diperhatikan karena setiap tujuan tertentu itu akan menuntut adanya isi, kemudian adanya metode, adanya sistem evaluasi tersendiri. Dan ketidaksesuaian dalam komponen-komponen ini nantinya akan menyebabkan sebuah kurikulum itu tidak akan bisa mencapai tujuan secara optimal. Implikasi dari prinsip ini adalah di mana para pengembang kurikulum itu harus memahami betul mengenai tentang jenis, kemudian hakikat dan tujuan dari kurikulum itu sendiri, isi kurikulum, metode pembelajaran dan sistem evaluasinya. Seperti itu. Nah, contoh implementasi dalam pembelajarannya nanti akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh implementasi dalam pembelajaran. Nah, ketika kita akan mengajar, tentunya kita sudah menyiapkan semua persiapan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan. Namun saat di sekolah, sarana yang kita perlukan itu kan kadang tidak memadai seperti layar proyektor atau LCD. Nah, tetapi kita harus tetap melaksanakannya dengan mengubahnya menggunakan
contoh yang konkret yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Contohnya, kita mulai dari materi misalnya penggolongan hewan berdasarkan karakteristik tempat hidup. Kita bisa mengarahkan peserta didik untuk menggolongkan hewan-hewan tersebut melalui daya ingat mereka di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, sehingga dalam mengganti sarana pun tujuan pembelajaran kita tetap tercapai. Ketika dalam rencana pembelajaran, media yang hendak kita gunakan itu berupa proyektor, di mana kita harus menjelaskan misalnya materi bahasa Inggris part of body kepada anak-anak SD melalui video. Akan tetapi proyektornya itu tidak tersedia, maka kita tetap bisa menjalankan pembelajaran dengan memodifikasi kegiatan menonton videonya dan menggantikannya dengan kegiatan games and songs and berkaitan dengan topik part of body tadi. Jenis relevansi sendiri itu kan dibagi jadi dua, ada yang internal, kemudian ada yang eksternal. Yang pertama itu yang internal, berdasarkan kurikulum Merdeka. Tujuannya itu menciptakan pendidikan yang menyenangkan, tetapi tetap fokus pada pengembangan karakter sesuai sosial budaya Indonesia dan keterampilan. Pembelajaran pun lebih fokus pada materi esensial, sederhana, dan fleksibel. Isi dan strategi. Nah, kurikulum Merdeka itu lebih fokus pada pengetahuan karakter Pancasila dan aplikasi pengetahuan, sehingga porsi pembelajaran berubah menjadi 70% sampai 80% dari jam pelajaran, sedangkan pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila melalui proyek sebesar 20% sampai 30%. Pada kurikulum ini juga terjadi penyederhanaan RPP atau administrasi guru, sehingga guru dapat menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk implementasinya sendiri, kegiatan kurikulum Merdeka itu di sekolah mulai diarahkan sehingga sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka. Misalnya, pembelajaran kini tidak hanya fokus di kelas dan dipenuhi materi konten, tetapi juga ada nilai penguatan materi seperti pelaksanaan Expo P5 atau gelar karya. Nah, dalam pembelajaran pun peserta didik lebih sering dikenalkan pada pengaplikasian ilmu yang harus mereka kuasai. Selanjutnya, administrasi guru sekarang lebih sederhana dan serba digital, terutama jika kondisi sekolah ada di kota dan cukup melek teknologi. Bahkan pembelajaran pun cukup bergantung pada handphone. Tetapi pada bagian bahan ajar, guru harus lebih memilih materi yang akan disampaikan karena materi memang tidak sangat dalam, tetapi cukup kompleks. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rezan Heda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi pembelajaran secara eksternal ya. Pertama dari sosiologis. Untuk identifikasinya, berada di tengah perkotaan, lingkungan yang padat, macet, ekonomi menengah ke atas, lahan padat penduduk, individualis. Nah, untuk implementasinya, walau hidup di perkotaan, guru bisa mengarahkan peserta didik agar dapat bersosialisasi dengan baik dan tidak tenggelam dengan arus teknologi. Selanjutnya, perkembangan zaman. Untuk identifikasinya, teknologi yang mudah memiliki gadget dan alat penunjang teknologi lainnya. Untuk implementasinya, pemanfaatan teknologi yang sesuai pada pembelajaran akan membuahkan hasil yang memuaskan dan sesuai. Juga mengarahkan peserta didik agar bisa mengeksplorasi konsep dengan sendirinya. Selanjutnya, di jenis psikologis. Untuk identifikasinya, potensi peserta didik di jenjang sekolah menengah sudah bisa berpikir kritis. Untuk implementasinya, guru bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti contextual learning, pembelajaran berbasis masalah, ataupun pembelajaran berbasis proyek. Lalu, untuk tuntutan kerja, identifikasinya saat ini sudah didominasi wirausaha, pebisnis, konten kreator. Untuk implementasinya, guru mengembangkan pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kreatif dan mandiri, serta mengembangkan pembelajaran yang menghasilkan produk dikaitkan dengan kewirausahaan dan pengembangan konten kreator dan semacamnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum di bagian prinsip relevansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.